Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, dan selalu happy, selalu bersuka cita, dan tidak kehilangan pengharapan. Oke teman-teman? So, teman-teman, kali ini saya ingin sharing, tapi ini rada santai ya teman-teman ya. Tapi serius ya, santai tapi serius. Dan apa yang ingin saya bagikan ini sungguh-sungguh penting teman-teman. Untuk itu saya berharap Anda pastikan ya, Anda tetap stay dari awal sampai akhir dari video ini, karena ada hal yang sangat-sangat penting yang akan Anda dapatkan ya kali ini. Ya teman-teman, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan please ya, kalau ada iklan, don't skip. Oke teman-teman? Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin menanggapi ya dua video sekaligus ya dari channelnya Jonathan Nandar dan MM1 ya. Dia mengganti nama channelnya, kalau dulu kan MM1 ya, Muslim Menjawab. Kalau tidak salah nama channelnya Benteng Umat teman-teman ya, Benteng Umat. Tapi tetap yang adminnya atau yang punya adalah MM1 teman-teman ya. Sebenarnya MM1 bagi saya bukan tidak asing lagi ya, bukan sesuatu yang asing begitu maksudnya, bukan sesuatu yang asing, karena saya sudah menanggapi channel MM1 ini 2 kali ya teman ya. Nah, Anda bisa lihat di video-video saya. Nah, kali ini saya tergerak untuk membuat video ini karena saya menemukan sesuatu hal yang cukup lucu teman-teman ya, sangat lucu dan saya pikir ini juga bukan kebetulan teman-teman ya, bukan sesuatu kebetulan ya. Mungkin ada yang menganggapnya kebetulan, tapi bagi saya ini bukan suatu kebetulan. Saya pikir ini ada pesan apa di dalam peristiwa ini begitu teman ya. Pasti Tuhan ingin sesuatu memberikan saya sebuah sebuah inspirasi begitu ya, sehingga saya bisa menangkap konten dari 2 video ini dengan baik, dan saya dapatkan satu pesan di situ, dan pesan ini harus saya bagikan untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman penasaran video apa yang ingin saya tanggapi teman-teman? Video Jonathan Nandar yang berjudul heboh wajah asli Laskar Odong-Odong. Nah, itu judulnya, judul videonya. Di dalam video itu Jonathan Nandar ini mengatakan bahwa Nove Rina Solihin dengan Fatimah Sa'diyah itu adalah orang yang sama. Itu kesimpulan dia. Jadi dia kepo sekali karena saudari Fatimah Sa'diyah ini kan selalu pakai masker ya, tidak pernah melihatkan wajahnya begitu kan. Nah, di YouTube dia gitu, di setiap video-video dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya, selalu pakai masker yang rapat sekali begitu ya teman-teman. Jadi dari mata ke atas saja yang kelihatan gitu ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, Jonathan Nandar kepo, ingin tahu gitu, ingin tahu siapa ini Murtadin Fatimah Sa'diyah ini gitu. Apakah dia orangnya sama dengan Nove Rina Solihin, Murtadin Nove Rina Solihin begitu. Jadi dia kepo sekali. Nah, dia mencoba menginvestigasi ya teman-teman ya. Jonathan Nandar ini mencoba menginvestigasi, tapi dia hanya melihat dari rambut ya, rambut mungkin sedikit jidat ya, sedikit mirip, agak tinggi ya kan ya. Terus rambutnya belah tengah seperti ini ya. Jadi dia cuma melihat dari sini ke sini saja, dan dia menyimpulkan bahwa
Fatimah Sa'diyah itu adalah Noverina Solihin, teman-teman. Aduh, lucu sekali ya ini Evangelo Yonatan Nandar ini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, ya. Jadi hasil riset dan analisa dari Evangelo Yonatan Nandar ini bahwa Noverina Solihin itu sama dengan Fatimah Sa'diyah. Ya, itu dari rambutnya mungkin dan warna rambutnya, katanya begitu. Maaf teman-teman, ternyata Yonatan Nandar sudah menghapus videonya. Berarti dengan ini udah 2 kali hapus, teman-teman, ya. Hapus, pasang lagi, hapus, pasang lagi, ya. Ini udah dipasang, hapus lagi, teman-teman, ya. Jadi saya tidak bisa memperdengarkan suaranya. Sebelumnya saya masih bisa, ya, masih bisa membukanya gitu. Tapi tiba-tiba saja tidak bisa lagi, teman-teman, ya. Sudah dihapus, ya, oleh Yonatan Nandar. Tidak tahu alasannya mengapa, mungkin karena risetnya salah hasilnya, ya teman-teman. Riset gagal gitu, ya. Risetnya Yonandar gagal total, ya, tentang investigasi terhadap Rina Solihin dan Fatimah Sa'diyah, ya teman-teman, gagal. So teman-teman, video Evangelo, ya kalau saya menyebutnya Evangelo Yonatan Nandar ini, ya, ditanggapi teman-teman oleh MM1, ya, atau channel Benteng Umat, ya. Hasil investigasi dari Noverina Solihin tidak sama, ya. Ternyata Noverina Solihin itu tidak sama dengan Fatimah Sa'diyah. Berarti semakin menguatkan bahwa Yonatan Nandar sudah gagal, ya, dalam menginvestigasi siapa Noverina Solihin dan siapa Fatimah Sa'diyah, teman-teman. Waduh, parah, ya. Nah, MM1, ya, MM1 saya hargai, ya, usahanya untuk menginvestigasi saya, dan selamat, ya, Anda sudah berhasil, ya. Anda berhasil karena kesimpulan Anda sampai kepada bahwa Noverina Solihin itu tidak sama dengan Fatimah Sa'diyah, ya. MM1 sampai kepada kesimpulan ini dengan 8 kriteria. 8 kriteria, teman-teman, ya. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu apa kata MM1. Ini, ya, terlepas dari uji emisi yang sudah dilaksanakan di menit-menit pertama, saya tidak akan campur tangan. Tapi untuk tadi, apakah Fatimah Sa'diyah sama dengan Noverina Solihin? Ini saya bantah. Apakah Fatimah Sa'diyah sama dengan putrinya daripada Noverina Solihin? Itu pun belum saya pastikan. Kenapa? Saya juga sudah mencoba membuat investigasi, ya, tentang siapa Fatimah Sa'diyah dan siapa Noverina Solihin. Noverina Solihin beda dengan si Fatimah Sa'diyah, ya. Logat bahasanya, pendidikannya, cara berpikirnya, pendidikannya pun beda. Saya buat ini semacam daftar list, ya, perbedaan antara Fatimah Sa'diyah dengan Noverina Solihin. Nah, dalam video ini Pak Ustadz Nandar ingin mencoba menyamakan antara Fatimah Sa'diyah gitu, ya, sini dengan ini ya, menyamakan beliau dengan kata dia dengan Ibu Noverina Solihin atau dengan anaknya. Karena Bu Noverina ini memiliki anak, ada yang lawyer, laki-laki, ada juga yang perempuan, ya, yang masih kuliah atau sudah selesai kuliah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang perempuan itu nggak pernah pakai masker, kan, demikian, ya. Nah, di sini MM1 akan mencoba memberikan pandangan kepada Pak Nanda dan kepada kita semua bahwa Fatimah Sa'diyah sebagai murtadin beda dengan murtadin Ibu Noverina Solihin atau mungkin dengan anaknya. Karena cara pandang ibu biasanya tidak jauh dengan cara pandang anak gitu loh. Kalau ibunya rasional, anaknya rasional. Karena Ibu Noverina kan orang pendidikan tinggi sampai ke Jerman, pernah jadi dosen, dan dia tidak suka hal-hal yang sifatnya mistik, yang sifatnya tidak alkitabiah, kan gitu, demikian. Di sini saya membuatkan fakta bahwa antara Bu Fatimah dengan Ibu Noverina beda, ya, atau anak Bu Noverina sama. Pertama-tama umur Bu Fatimah 35, Ibu Noverina 51 tahun. Anaknya udah banyak, ya, udah jadi semua lah, udah sarjana, udah lawyer dan seterusnya. Cara pendidikannya, kalau Bu Fatimah kemudian SMA, karena dia tuh waktu ke kota katanya melamar untuk jadi security. Tidak mungkin sarjana hanya meminta jabatan sebagai security, oke? Sementara Ibu Noverina Solihin gelarnya DRA. DRA kan zaman dulu tuh, gelar S1, ya, dari UN
kedokteran, entah UNP, Inggris, dia kuliahnya sampai ke Jerman. Dan dia kerja sebagai manajer asuransi ternama ya, sukses. 3, tipe daripada Ibu Fatimah ini agak-agak perayu ya. Kenapa saya bilang perayu? Di sini faktanya ya, Pak Pendeta MYM yang keras dengan kesaksian daripada murtadin ketika dihajar oleh kelompoknya para murtadin yang dipimpin oleh oleh Fatimah Sadiah, jadi luluh, jadi lembek lagi, jadi nggak keras lagi gitu loh. Yang masih keras itu di sini saya buat di otokritik ya. Di sini ada 4 orang yang keras. Pertama-tama sang debater ya, Rudy Yohanes Huta Galung. Kedua lagi John Sung, juga tidak suka dengan kesaksian-kesaksian mimpi-mimpi di bawah kursi dan seterusnya. Termasuk Ibu Novarina pun tidak suka ya. Dan terakhir lagi John Sung dan MYM ya. Di sini bukti dari Novarina ini tidak suka. Nanti saya coba ya, saya buatkan nanti pada saat Ibu Fatimah, kan namanya pun belum jelas, saya masih menduga dia itu masih menyembunyikan nama aslinya gitu loh. 5, suka kesaksian nyeleneh tubuh Fatimah sampai dia menghajar Pak MYM kan, tapi dengan Rudy Yohanes dia nggak berani. Sementara kalau Ibu Novarina ini tidak suka, dia lulusan Jerman, nggak suka dengan cara demikian, nih buktinya dia nggak suka. Ngomong Padang jago, ngomong Sundanya hebat. Saya khawatirnya ini bukanlah Tuhan Yesus, tetapi adalah iblis yang menyamar, ya kan? Lalu tidak berhasil mendekati seorang security, malah dia kepincut gitu dengan security itu. Gagal kan cari kerjaan, malah kepincut. Nah, ketika dia mau nikah, mereka itu si cowok pun tidak mau masuk Islam, malah si Fatimah yang masuk ke Kristen. Jadi dia gagal dalam kehidupan, gagal dalam bercinta pun gagal. Ada lagunya kan, jangan gas. Jadi kalau Ibu Novarina, dia seorang debater yang sudah dunia maya, Mangang Buana dari mulai 2015. Jadi sama tuanya dengan sang debater, dia lebih muda dikit lah gitu ya. Dan dapat dilihat di wall-nya. Di dalam wall dari Bu Novarina itu banyak perdebatan gitu ya, antar agama dan seterusnya. Yang 8, suara daripada Ibu Fatimah Sadiah kejawa-jawaan. Dia pun katanya orang Jawa. Sementara suara daripada Ibu Novarina ini ke Sunda-Sundaan atau Minang. Ya itulah kira-kira analisis saya yang mungkin berbeda dengan analisis Pak Anda. Tapi perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah... So, teman-teman, ya, kita lihat ada 2 investigasi, 2 orang yang melakukan investigasi, tetapi hasilnya berbeda. Mengapa bisa berbeda, teman-teman? Saksikan video ini selanjutnya. Teman-teman, setelah kita mendengarkan hasil investigasi dari M1 ya, itu sangat berbeda sekali dengan hasil investigasi dari Jonathan Nandar ya. Jonathan Nandar hanya dengan melihat rambut langsung menyimpulkan Novarina Solihin adalah Fatimah Sadiah. Hanya melihat rambutnya ya. Nah, sementara MM1 itu ada 8 kriteria yang diuraikannya tadi, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa Fatimah Sadiah bukanlah Novarina Solihin ya. Satu-satu dibandingkan apple to apple ya. Mengapa bisa demikian? Apa bedanya Jonathan Nandar dengan MM1? Teman-teman, apa bedanya? Nah, teman-teman, saya kasih tahu Anda bahwa ini bukanlah sesuatu yang kebetulan ya. Ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan ya. Tetapi ini atas seizin Tuhan terjadi ya. Tuhan memakai Nandar dan Tuhan memakai MM1 untuk mengajari kita tentang suatu hal yang sangat-sangat penting, teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah pekerjaan investigasi terhadap Novarina Solihin dan Fatimah Sadiah ini memang sekedar main-mainan, lucu-lucuan saja yang ditujukan sebagai konten hiburan saja? Atau bagaimana, teman-teman? Ya. Nah, ada hal-hal yang saya tangkap ya dari peristiwa ini, teman-teman, ya. Ada hikmah dari peristiwa ini, yaitu dalam hal investigasi ya. Saya beri judul video saya ini,
investigasi, ya. Arti investigasi kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pengertian dari investigasi itu adalah penyelidikan, ya. Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap sebuah hipotesa, teman-teman, ya. Jadi, investigasi yang dilakukan oleh Jonathan Nandar dan MM1 terhadap Noverina Solihin dan Fatimah Sa'diah itu dengan cara menyelidiki, ya. Nah, menyelidiki dan mencatat apa hasil dari penyelidikan tersebut. Nah, inilah investigasi. Orangnya disebut investigator, teman-teman. Jadi ada 2 investigator di sini, yaitu Jonathan Nandar dan MM1. Seperti tadi kita sudah ketahui bahwa Jonathan Nandar dan MM1 adalah investigator, ya, untuk menyelidiki apakah Noverina Solihin dan Fatimah Sa'diah adalah orang yang sama. Hasilnya, Jonathan Nandar berkesimpulan bahwa Noverina Solihin adalah Fatimah Sa'diah. Sama, ya. MM1 sampai kepada kesimpulan bahwa Noverina Solihin tidak sama dengan Fatimah Sa'diah. Nah, mengapa bisa hasilnya berbeda, teman-teman? Ada 2 hal yang menentukan di sini. 1, media atau referensi yang digunakan oleh keduanya berbeda, ya. Jonathan Nandar referensinya hanya rambut. Data yang dia pakai untuk mengambil sebuah kesimpulan sangat minim, hanya dari rambut, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah faktor ketajaman analisa, ya. Jadi ketajaman analisa antara Jonathan Nandar dengan MM1 itu sangat berbeda, ya. Kalau Jonathan Nandar dikatakan analisanya tumpul, tidak tajam, ya. Sementara MM1 lebih tajam, teman-teman. Makanya dia sampai kepada kesimpulan yang mendekati kebenaran, walaupun belum seluruhnya dia dapatkan kebenaran itu, ya. Dia mendapatkan kebenaran itu sesuai data dari atau sesuai dari referensi yang dia dapatkan, ya, teman-teman. Nah, jadi maka hasilnya berbeda, ya, hasilnya berbeda. Nah, apa pesan pentingnya di sini, teman-teman? Ya, pesan pentingnya bukan kita bicara antara Nandar dengan MM1, bukan masalah Rina Solihin dan Fatimah Sa'diah, bukan itu masalahnya. Pesan pentingnya yang ada adalah Allah mau, ya, kita, Anda dan saya melakukan investigasi terhadap siapa Allah. Ya. Ada, ya. Semua orang harus melakukan investigasi terhadap Allah. Siapa dia? Agar Anda dan saya bisa mengenal Allah yang benar dengan sebenar-benarnya. Ya, tidak setengah-setengah. Tidak hanya mengenal rambutnya saja seperti Nandar hanya mengenal rambutnya saja, ya. Atau mengenal Allah cuma sekedar namanya saja. Atau sekedar oh iya Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, ya. Allah itu maha adil. Sudah. Berarti Anda hanya mengenal seperti Nandar mengenal Fatimah Sa'diah dengan Noverina Solihin. Ya, hanya rambutnya saja. Sangat cetek, ya. Nah, kalau Anda bisa mengenal lebih dalam, ya, mengenal lebih dalam sedikit, maka Anda seperti MM1 mengenal Rina Solihin. Ada poin-poin lain di luar rambut
Anda mengenal karakternya Noverina Solihin, Anda mengenal jenis suaranya, Anda mengenal latar belakang pendidikannya, bahkan mengenal anak-anaknya dan usianya mendekati kebenaran, ya. Usianya mendekati kebenaran. Kalau dikatakan oleh MM1, saya 51 tahun itu kemudaan, ya. Terima kasih, saya dibuat lebih muda. Ya kan? Oke, teman-teman ya. Jadi minimal MM1 mengenal Noverina Solihin jauh lebih baik daripada Jonathan Nandar, teman-teman. Begitupun manusia. Ada manusia yang mengenal Allah itu cuman oberflächig. Kalau bahasa Jerman oberflächig itu apa ya? Kulit luarnya saja. Mengenalnya dangkal, ya, dangkal, ya kan? Nah, tapi ada sebagian orang yang mengenal Allah itu sangat-sangat dalam. Nah, kenapa berbeda? Tadi pertama, media atau referensi yang digunakan berbeda dan ketajaman analisanya berbeda, teman-teman. Ya, nah, kemudian saya lihat, ya, niat atau sikap hati itu pun sangat penting saat kita melakukan investigasi, ya. Jadi hati, ya, kemudian niat, tujuan kita untuk menginvestigasi sesuatu itu sangat menentukan, ya. Saya lihat Jonathan Nandar, dia punya niat sudah tidak baik, tidak tulus, tidak ikhlas, ya, dalam menginvestigasi Fatimah Sa'diyah, ya. Kenapa? Kita lihat, ya, mereka berdua ini seperti anjing dengan kucing, ya. Kalau kita lihat di video-videonya saling serang, ya. Jadi apa namanya? Pasti ada sesuatu yang satu sakit hati mungkin yang kepahitan, ya, yang disimpan oleh Jonathan Nandar itu untuk mengenali Fatimah Sa'diyah. Nah, karena kepahitan itu bisa membutakan mata orang sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu secara objektif, teman-teman. Beda dengan MM1, ya. MM1 menginvestigasi Noverina Solihin itu benar-benar karena ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui lebih jauh gitu. Dan saya lihat ada ketulusan di situ, ada niat baik di situ, tidak dengan kepahitan, begitu ya, teman-teman. Walaupun saya beberapa kali juga saling merespon video, ya, dengan MM1, tapi sama, saya tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain dan saya juga tidak pernah menyimpan sakit hati, karena itu sangat merusak, ya, merusak pikiran dan juga merusak tubuh kita, ya. Karena kepahitan, sakit hati itu adalah racun yang bisa menghancurkan kita secara fisik maupun secara mental, ya. Jadi makanya Alkitab mengajarkan jangan menyimpan kesalahan orang lain, itu sangat penting. Itu tidak main-main, ya. Itu firman Tuhan yang boleh Anda buktikan sendiri. Ketika orang berhasil atau mampu melupakan kesalahan orang lain, itu dia akan selalu happy, selalu bersuka cita, ya kan, dan tidak punya beban hidupnya, teman-teman, ya kan. Nah, MM1 itu punya referensi yang lebih lengkap daripada Jonathan Nandar, ya. Jadi Jonathan Nandar hanya melihat rambut, sementara MM1 dia sampai masuk ke FB saya, ya kan, dilihatin, ya, satu-satu mungkin, ya, dari tahun 2012. Saya sebenarnya tahun 2005 sudah giat penginjilan di Facebook, ya. Dan dia juga masuk ke IG saya, YouTube saya apalagi, ya. Jadi dia betul-betul cari tahu siapa saya. Dan karena sumbernya benar, ya kan, referensinya benar, maka dia mendapatkan kesimpulan yang benar gitu.
ya, kesimpulan yang benar gitu. Karena sumber-sumbernya jelas dan benar, ya. Betul kata MM1 bahwa saya dimanapun, baik di FB, di IG, di YouTube, saya tidak pernah menyamar-nyamar, atau saya tidak pernah pakai yang namanya nama samaran, saya tidak pakai akun palsu, saya tidak pernah pakai DP odong-odong, ya, orangnya seperti ini tapi di DP-nya monyet gitu kan, atau makanan piring atau apa, atau binatang apa gitu ya. Enggak, ya beginilah Noverina Solihin dari dulu, ya begini aja gitu ya, enggak aneh-aneh gitu, apa adanya ya teman-teman. Saya tampil apa adanya di mana-mana ya, jadi sangat mudah untuk orang bisa mengenal saya begitu. Nah, mengapa Jonathan Nandar gagal mengenali Noverina Solihin dan Fatimah Sa'diyah? Karena itu kurang referensi ya, dan minim referensinya teman-teman ya, dari rambut doang ya, plus sikap hati dan motivasi dia mungkin sudah tidak baik di awalnya ya, makanya dia sampai kepada kesimpulan yang salah. Apa pesan pentingnya di sini ya, yaitu kita dalam menginvestigasi Allah, artinya dalam menyelidiki Allah, betul Allah tidak marah diselidiki, malah Allah menyuruh untuk mencari wajahnya ya. Carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan ya, carilah Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Itu jelas firman-Nya. Tuhan mau kita semua umat manusia ini tanpa kecuali, siapapun Anda, untuk mencari tahu, menyelidiki, menginvestigasi siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Allah pencipta langit dan bumi ini ya. Tapi pastikan motivasi Anda benar ya, bukan Anda mencari Tuhan lalu untuk menghujatnya ya. Kemudian sikap hati Anda juga benar, yaitu tulus ingin mengenal Allah yang benar, haus untuk mengenal Allah yang benar. Kemudian pastikan referensi Anda bukan referensi liar ya. Referensi Anda adalah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, Allah menyatakan diri secara terang benderang agar apa? Agar semua manusia bisa mengenalnya dengan baik ya, bukan setengah mengenalnya, bukan kira-kira mengenalnya, tapi mengenal Allah dengan seutuhnya, dengan sangat baik. Mengapa demikian? Karena ada dua yang ingin disembah, yaitu Allah di satu sisi ya, manusia harus menyembah Dia, dan iblis itu juga ingin disembah teman-teman ya. Bagaimana supaya orang ini tidak tertukar? Saya sebut orang, bukan ya, maksudnya Allah dengan iblis tidak tertukar, karena si iblis menyamar jadi Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertukar? Caranya adalah kita mengenal Allah dengan baik, dan kita juga mengenal si iblis dengan baik. Dipastikan Anda dan saya tidak akan pernah tertukar ya teman-teman. Teman-teman ya, tadi saya katakan bahwa untuk bisa mengenal Noverina Solihin dengan baik, MM1 menggunakan referensi yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan ya, yaitu Facebook atas nama Noverina Solihin, kemudian Instagram, IG juga atas nama Noverina Solihin, dan DP-nya betul-betul itu Noverina Solihin, tidak foto orang lain atau foto hewan ya kan. Kemudian di YouTube juga dikenal dengan baik Noverina Solihin. Nah, inilah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Akhirnya MM1 berhasil mengenali Noverina Solihin dan bisa membedakan antara Noverina Solihin dengan Fatimah Sa'diyah. Nah, apa pesannya di sini? Yaitu, jika kita ingin mengenal Allah yang benar,
kita harus menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Di mana di situ kita bisa mengenal Allah dengan benar, yaitu referensi yang memberikan informasi yang cukup, ya, yang jelas, yang terang benderang tentang Allah tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu Alkitab, ya. Hanya Alkitab yang bisa dipakai untuk kita mencari siapa Allah, menginvestigasi siapa Allah, bukan dari sumber-sumber yang lain, ya, bukan dari sumber-sumber yang liar, teman-teman. Tidak, hanya di Alkitab, ya. Nah, sama halnya informasi tentang Noverina Solihin tadi, ya kan? Tidak akan ditemukan di majalah Investor, ya, apalagi di majalah Playboy, tidak ada, ya, teman-teman. Hanya bisa Anda temukan di Facebook, kemudian di IG dan di YouTube, ya. Jadi tidak ada di majalah Playboy, tidak ada di majalah Investor, di Forbes tidak ada, ya. Hanya di 3 tadi, ya kan, sumbernya. Jadi yang namanya referensi, ya kan, atau sumber informasi itu sangat penting dipastikan bahwa itu adalah sumber informasi yang yang bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman, ya. Kemudian pesan penting lainnya adalah mengapa investigasi MM1 mendekati kebenaran tapi belum sepenuhnya benar, ya. Karena dari usia tadi itu sedikit meleset, ya kan. MM1 memperkirakan saya usia 51 tahun, sementara saya udah lebih banyak tahun, tambahin lagi gitu, ya, beberapa tahun lagi gitu, ya. Nah, kebetulan saya baru berulang tahun, teman-teman, ya, Oktober ini, ya, saya ulang tahun yang ke-56, ya. Jadi sedikit kenapa setelah ini akhirnya MM1 lain kali akan mengatakan bahwa saya berusia 56 tahun. Kenapa? Karena hari ini saya memberitahukan bahwa saya berusia 56 tahun, ya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali kalau saya yang memberitahukan berapa usia saya. Nah, itulah orang bisa jadi tahu dengan benar berapa usia saya, tidak menebak-nebak. Kalau tadi 51 tahun nebak-nebak, ya. Ada lagi yang ngomong saya pernah dibilangin 35 tahun, itu mah lebay, ya, teman-teman, ya. Ada lagi yang bilang 40 tahun, ya kan? Ada lagi yang bilang 45 tahun, ya. Nah, itu kalau dibilangin 35 tahun itu lebay banget gitu, ya. Ya, teman-teman. Nah, artinya MM1 akan sempurna mengenal saya kalau saya memperkenalkan diri saya kepada MM1, ya. Nah, dengan dia mereka-reka usia saya 51 tahun, ternyata salah. Ketika saya memberitahukan yang sesungguhnya bahwa saya berusia 56 tahun, akhirnya MM1 lain kali tidak lagi mengulangi kesalahannya. Pasti dia akan mengatakan usia saya tidak 51 tapi 56 tahun. Ya, teman-teman. Nah, apa pesannya di sini? Ya, pesannya adalah begitu juga dengan Allah, ya. Manusia ini, kita ini baru bisa mengenal Allah dengan benar jika Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita, teman-teman, ya. Nah, tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, tidak seorang pun yang bisa mengenal Allah dengan benar. Pesan yang berikutnya yang bisa saya tangkap, teman-teman, dari peristiwa ini adalah tadi dikatakan bahwa Allah bisa kita kenal dengan baik ketika Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tentunya melalui referensinya, yaitu Alkitab, teman-teman, ya. Nah, di Alkitab, ya, itu kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh para saksi mata
artinya ring satu, yaitu para nabi dan rasul yang diberikan wewenang dan otoritas penuh untuk menuliskan firman Tuhan. Ya, baik didengarnya secara langsung maupun yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, semuanya atas tuntunan dari Allah sendiri atau Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, teman-teman. Ya, nah kalau kita balik ke peristiwa yang terjadi ya di video MM1 dan Jonathan Nandar, ya. Tadi saya katakan bahwa MM1 bisa mengenal saya lebih lagi, ya. Usia saya tadinya diprediksi salah, kemudian saya kasih tahu usia saya yang benar adalah 56 tahun, maka itulah kebenaran, ya. Artinya MM1 ini adalah ring 1, ya, yang saksi mata, ya kan? Saksi mata. Karena saya memberitahukan ini lewat video YouTube, dia menyaksikan saya saat saya memberitahukan ini bahwa usia saya yang benar adalah 56 tahun. Maka MM1 itu disebut sebagai saksi mata atau kata lain ring 1. Ya. Nah, nabi dan rasul itu adalah ring 1 saat Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Ya. Nah, dan mereka menuliskan itu di dalam sebuah kitab. Ya, makanya Allah memerintahkan kepada nabi dan rasul ini untuk menuliskan firman yang didengarkannya itu dalam sebuah kitab. Ya, ini sudah saya bahas pada video saya yang berbicara tentang Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Anda boleh menyaksikan itu dan Anda akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk Alkitab, ya, teman-teman. So, kembali ya, bahwa MM1 itu adalah saksi mata atau ring 1, ya. Ketika anaknya MM1 atau cucunya MM1 ingin mengenal Rina Solihin, ya, maka MM1 ini harus menuliskan, ya, menuliskan tentang biodata mungkin ya, atau story tentang Rina Solihin ini. Nah, jadi kalau anaknya, cucunya, dan keturunannya MM1 ingin mengenal Rina Solihin, maka bacalah apa yang ditulis oleh MM1. Nah, apa yang ditulis oleh MM1 ini, inilah yang harus dipercaya. Karena dia adalah saksi mata langsung, ya, atau ring 1. Nah, kalau misalnya ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, ada si X menulis tentang Noverina Solihin yang berbeda dengan yang ditulis oleh MM1, maka terkutuklah dia, orang yang menulis itu, ya, terkutuklah dia karena tidak sama dengan apa yang ditulis oleh MM1, ya. Jadi orang yang dikaruniai akal budi, dikaruniai hikmat, dikaruniai dikaruniai suatu hati yang ingin mengenal Allah, pasti percaya kepada ring 1, yaitu para nabi dan rasul, ya. Kalau ada, ya, di antara kita yang mencari sumber lain di luar apa kata nabi dan rasul di dalam Alkitab, ya, tentang Allah, maka itu salah besar, ya. Kalau ingin mengenal Allah yang benar, bacalah Alkitab, bukan referensi yang lain, ya, bukan kitab-kitab palsu yang lain atau Injil-Injil palsu yang lain seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, ya, yang menuliskan apa yang tidak tertulis di Alkitab. Begitu. Sama halnya tulisan-tulisan palsu yang menceritakan tentang Noverina Solihin yang berbeda dengan yang diceritakan oleh MM1. Begitu, sebagai saksi mata, teman-teman. Teman-temanku,
pesan terakhir ya di video saya kali ini ya. Saya tidak marah teman-teman ketika Jonathan Nandar dan MM1 menginvestigasi saya. Ya. Saya tidak marah. Gitu. Oh, silahkan saja begitu, ya. Dan karena saya tidak menyimpan sesuatu ya dalam diri saya yang tidak boleh diketahui orang lain atau seperti apa, atau saya pernah jadi orang jahat, saya pernah melakukan kesalahan, atau saya pernah punya masa lalu yang gelap gulita atau sebagainya begitu ya. Enggak, ya, silakan saja gitu. Nah, banyak orang memakai akun-akun palsu ya di dalam media sosialnya, tidak pakai namanya sendiri tapi pakai nama-nama yang nama-nama yang aneh-aneh begitu ya. Itu biasanya something wrong dengan orang itu gitu ya. Ada apa gitu ya. Nah, saya biasanya kalau datang baik WhatsApp atau apa, saya lihat dulu. Saya lihat profilnya dulu gitu. Terus saya lihat profilnya, DP-nya, kalau udah bukan mukanya begitu, mungkin benda atau hewan atau apa, biasanya saya malas merespon ya. Tapi kalau orangnya jelas, namanya jelas, terus picture-nya juga jelas gitu ya, saya masih mau merespon teman-teman ya. Nah, pesan terakhir tadi saya katakan bahwa saya tidak marah ya ketika MM1 maupun Jonathan Nandar mau menginvestigasi saya. Silakan saja, no problem begitu ya. Nah, begitupun dengan Allah teman-teman ya. Allah senang diinvestigasi ya. Bahkan Allah meminta dirinya untuk diinvestigasi oleh umat manusia ini teman-teman ya. Mungkin kita bisa baca di Yohanes 7 ayat 52. Ya. Yohanes 7 ayat 52 saya bacakan, "Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ya. Teman-teman, ya. Jadi kitab suci harus diselidiki. Ya, kitab suci itu bukan hanya dibaca, dilafalkan, dinyanyikan, dibunyikan, tidak. Tapi diselidiki isinya itu. Ya, digali, ya, dicari tahu, dipelajari, ya. Nah, diselidiki agar menemukan Tuhan dan kebenarannya, ya. Jadi, kalau kita menyelidiki kitab suci, itu adalah perintah dari Allah sendiri. Dan Allah mau kita semua menyelidiki kitab suci, ya. Dan karena disitulah kita akan bisa menemukan Allah yang sejati, yang dimana dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya secara terang benderang di dalam kitab sucinya, yaitu Alkitab. Anda jangan cari Allah di tempat lain, ya. Anda cari Allah di gunung, Anda cari Allah di bukit, nggak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu, ya. Atau Anda cari Allah di sumber-sumber yang lain, tidak akan ketemu. Hanya di Alkitab. Taurat, kitab para nabi, Mazmur, dan Injil. Hanya di situ. Tidak ada di tempat yang lain, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita lihat banyak ayat ya di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan mau kita cari, Tuhan mau kita investigasi, ya. Tuhan mau kita berusaha untuk mengenali Dia, mencari Dia, mencari tahu siapa Dia, menginvestigasi Dia, teman-teman. Ya, saya akan bacakan satu ayat, 1 Tawarikh 16 ayat 11. Ya, 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah wajahnya selalu. Singkat sekali ayat ini. Carilah wajahnya selalu. Dalam kata lain, kenalilah Allah dengan baik. Ya. Nah, kalau Jonathan Nandar mencari wajah Siti Fatimah pada Noverina Solihin, nggak akan ketemu. Ya kan? Nggak akan ketemu. Anda bisa mengenal wajah dari Siti Fatimah
dengan membuka maskernya. Ya kan? Anda buka maskernya, Anda mengenal siapa, bagaimana wajahnya Siti Fatimah. Tapi Anda tidak bisa mencari wajah Siti Fatimah, tapi melihat wajahnya Noverina Solihin. Anda tidak akan pernah benar, ya kan? Pasti Anda salah. Begitu, ya. Kemudian Mazmur 27 ayat 8, ya. Berbunyi, hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Mu apa? Carilah wajahku, kata Allah. Ya. Jadi firman-Nya berbunyi, carilah wajahku. Kenalilah aku. Teman-teman, ya. Kemudian Mazmur 105 ayat 4, ya, berbunyi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya, jadi Tuhan mau kita menginvestigasi Dia, ya. Carilah Dia dan kekuatannya. Apa kekuatannya? Tentunya pengajarannya, ya. Bagaimana? Kemudian sifat-sifatnya Allah itu seperti apa, ya. Karakternya Allah itu seperti apa, ya. Ciri-cirinya seperti apa, kehendaknya seperti apa. Semuanya, ya. Carilah aku dan kekuatanku, ya, teman-teman. Kemudian Mazmur Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 berbunyi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Oh, ternyata suatu waktu nanti Tuhan tidak berkenan lagi ditemui, teman-teman. Ya. Anda punya waktu sedikit saja untuk mencari Tuhan. Ya kan? Hanya sedikit waktu lagi. Gitu, untuk mencari Tuhan. Karena akan tiba saatnya Dia tidak berkenan lagi untuk ditemui. Finish. Ya. Seperti orang-orang non-Yahudi. Kita adalah orang-orang non-Yahudi, hanya punya kesempatan untuk bisa bertemu Tuhan itu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yaitu kedua kali Tuhan Yesus datang kedua kali itu 2 tahap, ya teman-teman, ya. Tahap pertama Dia datang hanya di awan-awan, tidak turun sampai ke bumi, tidak. Kita yang orang Kristen lahir baru akan terangkat ke angkasa. Itu yang pertama. Yang tertinggal itu adalah orang-orang yang Kristen KTP dan orang-orang yang di luar iman kepada Kristus. Mereka akan tertinggal. Nah, disinilah kesempatan untuk orang-orang non-Yahudi selesai atau tutup buku, teman-teman. Close. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tertutup. Pintu sudah dikunci. Ya. Time is over. Time is over. Ya. Nah, saat itu selesai. Kesempatan untuk bertobat itu diberikan hanya kepada orang Yahudi saja. Karena janji Allah kepada orang Yahudi masih tetap sampai hari ini. Yaitu janji keselamatan. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Hari ini orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias yang dijanjikan itu. Tapi mereka ini salah memahami nubuatan kitab suci sehingga tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus yang mereka salibkan itu. Dan sampai hari ini mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Nah, mereka semua akan masuk ke dalam zaman pemerintahan anti-Kristus. Disitulah mereka dimurnikan. Disitulah mereka akan menjerit-jerit, ya, di masa 7 tahun masa kesusahan besar. Ya, disitulah terasa dunia ini seperti di neraka, teman-teman. Ya, kesusahan besar. Ya, di situ. Orang Yahudi di situ baru akan berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah pintu pertobatan untuk orang Yahudi masih terbuka. Tapi sudah tertutup untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi waktu tinggal sedikit lagi. Karena tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat mendekat. Ya. Nah,
Jadi carilah wajahnya selama Tuhan itu masih berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Ya. Kemudian Zefanya 2 ayat 3. Ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. So, teman-teman, hari kemurkaan Tuhan, itulah 7 tahun masa kesusahan besar, itu hari kemurkaan Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, jadi semua orang yang ingin mengenal Allah harus punya kerendahan hati untuk mau mencari Tuhan. Jangan mencari Tuhan dengan apa? Dengan kesombongan, ya, dengan niat yang tidak baik, dengan niat yang tidak tulus, tidak akan pernah menemukan Tuhan. Ya, carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati. Zefanya 2 ayat 3. So, teman-teman, ya, Allah memerintahkan kita untuk menyelidiki kitab suci, mencari Tuhan, mencari wajahnya, agar kita betul-betul bisa mengenal Dia dengan benar, sehingga tidak salah menyembah. Ya, supaya tidak tertukar antara iblis dengan Tuhan. Teman-teman, ya, karena si iblis akan berusaha menyamai yang maha tinggi, sehingga orang tidak bisa membedakan, ya, antara keduanya. Nah, di sini tadi kuncinya. Referensinya harus benar, ya kan? Kemudian analisanya harus tajam. Kemudian sikap hati harus benar dalam mencari Tuhan. So, teman-temanku, saya kira untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ya kan, semoga banyak yang kita bisa ambil manfaatnya di video kali ini, teman-teman. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Dan yang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang belum melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh, yuk lakukan sekarang juga. Tidak besok, tidak nanti, tapi sekarang. Sekaranglah waktu yang tepat. Karena besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa jadi Anda terlambat. So, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.